Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'da. Teman-teman Al-Falangki Channel, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan klarifikasi. Jadi video ini adalah video klarifikasi tentang video saya beberapa waktu yang lalu yang sempat mengatakan bahwasanya Mas Hari Pras itu adalah seorang Salafi Wahabi. Sebenarnya saya nggak mengatakan Mas Hari Pras adalah Wahabi. Saya hanya mengatakan Mas Hari Pras itu terkontaminasi atau sudah terkontaminasi dengan pemahaman Wahabi. Tapi di thumbnail video saya itu menulis bahwasanya Mas Hari Pras adalah seorang Wahabi. Maka di sini saya ingin menyampaikan klarifikasi saya sekaligus permohonan maaf saya kepada saudara saya pemilik channel Hari Pras. Dan semoga dengan adanya video klarifikasi ini membuat saya dan Mas Hari Pras semakin kuat persaudaraannya dan semakin bisa untuk saling menghargai. Jadi kemarin itu saya DM Mas Hari Pras lewat Instagram, lewat akun Instagram. Saya DM beliau meminta agar beliau lebih berhati-hati lagi ketika membahas masalah fikih. Karena saya merasa bahwasanya Hari Pras ini bukan ahli dalam masalah fikih. Makanya saya mengatakan jangan terlalu dalam untuk membahas masalah fikih, karena fikih itu luas pembahasannya, luas penjelasannya. Dan ini juga sudah disampaikan oleh YouTuber Sani Uye di deskripsi videonya, meminta agar Hari Pras ini untuk bisa lebih berhati-hati lagi ketika membahas masalah fikih, atau tidak usah masuk ke ranah yang ada hukum-hukum fikihnya, karena itu bukan bidang daripada Mas Hari Pras. Kemudian beliau menghubungi saya, nelpon saya, maka saya angkat dan kita di sana ngobrol sampai lama sekali, kurang lebih 1,5 jam. Kurang lebih 1,5 jam kita ngobrol, kita sharing, kita bertukar pendapat, bertukar pemikiran dan mencoba untuk saling memahami. Awalnya memang agak tegang, saling bersikeras, tapi alhamdulillah lama-lama kita bicara, akhirnya bisa saling memahami. Dan beliau mengatakan bahwasanya saya ini bukan Wahabi. Bahkan saya ini keras dengan Wahabi. Saya ini menentang Wahabi. Bahkan di beberapa video saya, kata beliau, bahkan di beberapa video saya itu sangat menentang Wahabi. Contohnya di video yang ini. Di situ Mas Hari Pras itu membahas tentang masalah maulid dan tahlilan yang selama ini dibid'ahkan oleh orang-orang Salafi Wahabi. Di sana Hari Pras itu menjelaskan tentang sejarah maulid, tentang sejarah tahlilan, dan menyatakan bahwasanya tahlilan dan maulidan itu bukan perkara yang bid'ah, tapi perkara-perkara yang bisa mendapatkan pahala kalau kita mengerjakannya. Saya akan memutarkan video dari Mas Hari Pras. Kita harus tahu sejarahnya bagaimana agar tidak salah. Pada zaman dahulu sebelum datangnya Islam ke Indonesia atau masuknya ajaran Islam ke Indonesia, ada banyak budaya yang ada di Indonesia. Contohnya seperti apa yang telah dirubah oleh Wali Songo, yaitu budaya lek-lekan atau begadang selama 7 hari 7 malam untuk menghibur keluarga yang ditinggal. Nah, fenomena itu setelah dilihat oleh para sunan bahwa tidak lain tidak bukan adalah cara Wali Songo untuk merubah budaya yang awalnya begadang, makan makanan haram, minum khamr, mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya, begadang-begadang yang tidak berfaedah atau mendatangkan syubhat dan maksiat. Di situ Wali Songo datang merubah hal itu menjadi sesuatu yang berpahala. Dengan cara apa? Dengan mengadakannya acara makannya itu pun harus dengan cara yang halal. Terus yang kedua, menyumbang. Ya, sebagai umat Islam, dulu Wali Songo juga mengajarkan ukhuwah di tengah masyarakat untuk datang menjenguk orang yang kepaten untuk menyumbang beras, makanan dan lain sebagainya sebagai bentuk bela sungkawa. Nah, di samping itu, karena setiap malam diadakannya acara begadang itu, budaya begadang, akhirnya para Wali Songo mengubah acara begadang itu dengan cara apa? Yaitu membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa bersama. Jadi seperti itu. Itu adalah cara bagaimana para wali untuk merubah budaya yang awalnya jahil dibalik menjadi budaya yang berpahala. Membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa bersama, serta mendoakan orang yang sudah mati.
Nah, ini adalah bentuk di mana para Wali Songo untuk menyebarkan Islam, menunjukkan kepada masyarakat bahwa Islam membawa ajaran yang mulia. Seperti itu. Jadi, apabila sesuatu acara itu tidak diiringi dengan kemaksiatan, maka itu berpahala. Bukan dengan mudahnya bilang bid'ah, bukan dengan mudahnya bilang itu sesat, haram, dan lain sebagainya. Karena kita harus menyelidiki dulu apa yang ada di dalamnya. Ya, seperti Maulid Nabi. Karena Maulid Nabi itu bisa jadi haram, bisa jadi halal. Apa haramnya? Apabila Maulid Nabi diisi dengan dangdutan, diisi dengan orang-orang yang datang membawa pasangan yang bukan muhrim, pacaran dan lain sebagainya. Tapi ketika Maulid Nabi itu diisi dengan pengajian, sholawatan, dan juga berisi hal-hal yang positif, membaca Al-Quran dan lain sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu berpahala. Boleh. Karena apa? Terkadang orang yang tidak kenal maka tidak sayang dan tidak mempelajari asal-usul. Nah, itulah tadi video dari Mas Hari Pras tentang pernyataan beliau terhadap tahlilan dan maulidan. Jadi jelas beliau bukan salafi, bukan wahabi, ya. Dan yang membuat saya kaget dalam obrolan kami bersama Mas Hari Pras, itu dia mengatakan bahwasanya saya ini adalah jamaah tablik, pernah bergabung dengan jamaah tablik, pernah keluar 3 hari, bahkan bukan cuma 3 hari, karena dia merasa bahwasanya keluar 3 hari ini seru, akhirnya dia tambah lagi 40 hari. Jadi Mas Hari Pras ini pernah keluar 3 hari dan pernah keluar 40 hari bersama jamaah tablik. Jadi sama sekali Mas Hari Pras ini bukan wahabi. Kenapa? Karena bukan penentang jamaah tablik. Karena namanya wahabi itu sangat keras dengan jamaah tablik. Bahkan mereka mengatakan jamaah tablik itu jamaah sesat. Kitab jamaah tablik itu fadil amal gak boleh dibaca. Tapi Mas Hari Pras ini pernah bergabung dengan jamaah tablik, dan beliau masih sangat ingin untuk keluar bersama jamaah tablik, tapi karena situasi dan kondisi yang memaksa beliau untuk tidak keluar, dikarenakan beliau sibuk mengajar silat, akhirnya beliau sudah tidak bisa keluar lagi bersama jamaah tablik. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan gak bisa lagi. Kenapa? Karena situasi dan kondisi. Tapi beliau niat, saya mengatakan, ya nanti kapan-kapan keluar lagi mas, kalau bisa keluar masturah, bawa istrinya keluar masturah, nanti dipagikan cadar. Saya bilang begitu. Dia bilang insyaallah. Jadi kami itu ngobrol 1,5 jam itu enak, ya. Walaupun awalnya agak tegang juga, tapi nanti pertengahan sampai akhir itu enak kita ngobrol. Bahkan beliau curhat tentang kehidupan keluarga beliau sebelum beliau hijrah ke Jakarta. Jadi aslinya beliau itu dari Jember, kemudian hijrah ke Jakarta, dan sekarang sudah menetap di Jakarta kurang lebih 6 tahun. Jadi kemarin itu waktu kami ngobrol di Instagram, saya sudah sampaikan permintaan maaf saya kepada Hari Pras karena telah menuduh Hari Pras itu sebagai seorang wahabi, dan ternyata bukan wahabi. Bahkan beliau adalah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan cuma itu, bahkan beliau adalah pegiat jamaah tablik. Dan beliau juga minta maaf kepada saya, mungkin ada kata-kata beliau yang menyinggung saya, tapi saya rasa beliau tidak pernah menyinggung saya. Hanya saya saja yang menyinggung beliau. Ya, saya menyinggung beliau karena beliau mengomentari guru sekumpul, sedangkan menurut saya guru sekumpul adalah seorang ulama, dan untuk seorang ulama saya tidak mau berkomentar. Ya, walaupun ada kata-katanya yang menurut kita melenceng, tapi ya namanya ulama, apalagi diakui sebagai wali Allah, saya tidak mau berkomentar. Jadi saya memahami juga Mas Hari Pras mengomentari guru sekumpul karena beliau khawatir terhadap orang-orang awam, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terlalu gulu terhadap guru sekumpul, karena gulu itu sendiri dilarang dalam agama. Berangkat dari situlah Mas Hari Pras mengomentari guru sekumpul. Tapi saya bilang jangan terlalu keras mengomentari para ulama. Jadi kita akhirnya bisa saling memahami. Saya memahami Mas Hari Pras dan Mas Hari Pras juga memahami saya. Dan saya sampaikan kepada teman-teman Wahabi, jangan bangga, ya, jangan bangga dengan mengatakan bahwasanya Mas Hari Pras itu berdiri di barisan kalian. Enggak, Mas Hari Pras itu bukan Wahabi. Mas Hari Pras itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan sangat tidak setuju dengan pemahaman-pemahaman Wahabi. Walaupun ada beberapa pendapat Wahabi yang Mas Hari Pras setuju, contohnya masalah meminta-minta di kuburan, nah itu Mas Hari Pras setuju dia. Nah, tapi kalau saya sendiri ya nanti ada penjelasannya. Nanti insyaallah saya akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi ini adalah video permohonan maaf saya kepada Mas Hari Pras dan kepada
penonton semuanya karena telah mengatakan Mas Heri Pras itu adalah seorang Wahabi, padahal beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.